Alamak, kok Lius Sungkarisma jadi perwakilan umat Buddha bela Roy Suryo? Denny, makin ketiban sial aja, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketika kasus Holy Wings merebak, banyak yang protes kenapa kasusnya cepat diusut, sedangkan kasus Roy Suryo soal meme patung Buddha tidak sama cepatnya diusut. Polisi pun jadi bulan-bulanan di media sosial. Akhirnya kasus ini pun dilanjutkan. Roy Suryo memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya. Dia menjadi saksi untuk laporan yang dibuat pihak yang juga menjadi kuasa hukumnya, Pitra Romadhoni Nasution. Dalam laporannya itu, Pitra melaporkan 3 akun media sosial yang diduga mengunggah meme pelecehan terhadap patung Buddha dan Presiden Jokowi. Selain melaporkan, Roy Suryo juga dilaporkan 2 kali. Roy Suryo sebenarnya sedang cari penyakit atau minimal sedang menarik korban lain agar ikut terseret arus dan tenggelam. Padahal 3 akun yang dilaporkannya tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Roy Suryo. Lucunya lagi, Pitra Romadhoni menyebut Roy Suryo adalah korban dalam kasus unggahan meme tersebut. Kami ingin membuktikan di sini bahwasanya Pak Roy Suryo di sini sebagai korban, kata Pitra. Korban? Ini lawakan murahan kelas kampung. Roy Suryo adalah pakar telematika bukan? Masa tidak paham soal ini? Ini mah alasan murahan konyol. Kasus penistaan agama banyak terjadi di negara ini dan cukup banyak yang diproses hukum. Kalau sekelas Roy Suryo tak tahu ini bohongan. Ya namanya korban itu misalnya akunnya dibajak dan dipakai untuk mengunggah postingan provokatif. Ini jelas-jelas Roy ikut menyebarkan dan malah merasa lucu dan terkesan bangga dengan kreativitas netizen. Korban apaan itu? Korban ecek-ecek yang sedang play victim. Tak laku, basi, dipikirnya semua orang bodoh sehingga percaya hal tersebut. Yang paling lucu adalah mereka mendatangkan seorang saksi dari perwakilan umat Buddha untuk memberikan keterangan terkait unggahan meme tersebut. Kami akan menjelaskan kepada penyidik dan undangan klarifikasi ini akan kami penuhi. Serta kami juga akan membawa ahli kemudian dari umat Buddha agar ini clear dan terang benderang, kata Pitra. Mau tahu siapa orangnya? Lius Sungkarisma. Mau ketawa silahkan, sebelum tertawa itu dikenai pajak dan retribusi. Namanya juga satu rombongan, Lius membela Roy Suryo. Dia justru mempertanyakan mengapa Roy seolah menjadi target dari pro kontra unggahan meme foto mirip Jokowi itu. Kok Roy Suryo yang diarah? Padahal beliau bukan bikin, cuma kasih caption yang isinya tadi dibacakan. Gak ada apa-apa, kenapa yang diincar jadi Roy Suryo? Harus dibela ini Roy Suryo. Kalau beliau orang yang pertama melaporkan akun yang mengunggah patung Buddha menjadi muka Jokowi. Bahkan beliau orang yang pertama melaporkan akun yang mengubah patung Buddha menjadi muka Jokowi, kata Lius. Sebagai perwakilan umat Buddha, Lius mengaku tidak tersinggung dengan meme stupa mirip Jokowi. Sorry kalau muka babi, muka tikus, muka anjing, marah saya. Ini muka Presiden Indonesia, muka Presiden dengan 6 agama di Indonesia. Kenapa jadi mesti marah? Pak Jokowi yang juga nggak ada statement marah atau tersinggung, katanya. Woi, sejak kapan orang ini jadi perwakilan umat Buddha? Jangan mengada-ngada lah, enak aja dia diangkat jadi perwakilan umat Buddha. Memangnya dia siapa? Paling cuma Pak Tua tukang nyinyir? Roy Suryo meminta bantuan Lius karena justru mungkin dia satu-satunya yang mau membela. Karena Lius satu rombongan dengan Anies dan pernah ikut reuni 3 angka dari kelompok memuja nasi bungkus gratis. Kacau banget si Roy Suryo. Masa Lius dianggap perwakilan umat Buddha? Memangnya dia kepala biksu? Justru yang lebih cocok mewakili umat Buddha adalah Walubi, bukan Pak Tua yang mukanya bikin mual. Saya berani bertaruh, mana ada umat Buddha yang marah? Nggak ada. Buat agama Buddha itu bukan patung yang dipuja, tapi hati dan pikiran harus bersih. Jangan berbuat jahat. Tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah pointersnya, kata Lius. Ya iyalah, umat Buddha bukan tukang demo kayak kelompok sampah penjual surga itu. Mereka pasti kesal, tapi tidak reaktif dan membabi buta teriak habisi, putus dan bakar. Mereka juga tidak doyan demo karena punya kerjaan, tidak doyan makan nasi bungkus gratis. Jadi sudahlah, Roy Suryo itu banyak mengkritik pemerintah. Itu harus dianggap kritik yang membangun. Biasakan itu, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah itu jadi ada yang mengawal, katanya. Melecehkan kalau dibilang mengkritik, sakit nih orang. Pegiat media sosial Denny Sregar
menilai ex-Menpora Roy Suryo sedang bikin blunder fatal gara-gara minta tolong ke aktivis sekaligus tokoh Tionghoa Liu Sungkarisma dalam kasus dugaan penistaan agama Buddha. Buntut foto meme stupa Candi Borobudur yang diunggah Roy di laman Twitternya belum lama ini. Menurut Denny, Roy Suryo meminta bantuan pada orang yang salah. Bisa-bisa, kata Denny, nasib Roy malah semakin sial dibantu tokoh yang menjadi musuh bebuyutan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu. Adapun Liu Sungkarisma menjadi saksi ahli dalam kasus meme stupa Candi Borobudur ini. Dia bersama Roy Suryo diperiksa di Polda Metro Jaya pada Kamis 30 Juni 2022. Makin ketiban sial aja kayaknya si KMRT ini, kata Denny dalam sebuah cuitan di akun Twitternya Denny Sregar 7, dikutip Populis.id Jumat 1 Juli 2022. Cuitan Denny sontak diserbu warganet. Mayoritas dari mereka menyindir Liu Sungkarisma yang mengaku sebagai pemeluk Buddha yang merasa tidak tersinggung dengan unggahan Roy. Si Lius yang ini ya, yang ngaku wakili umat Buddha, emang agamanya Buddha ya? Kata netizen seraya mengunggah foto Lius yang mengenakan ikat kepala warna hitam bertuliskan lafaz Arab. Amsyong dikawal celengan-celeng, kata akun lainnya. Kemarin jadi pendukung HTI, sekarang jadi Budi, tutur netizen lainnya. Ustadz Lius kok ada di situ? Ujar netizen. Bukan untung malah amsyong, dasar nasib muna, tulis lainnya. Lah saiki ngaku Buddha kok isi doyan iwak Lius Belgendes, ujar yang lainnya. Ustadz Lius jadi saksi ahli, tutup netizen yang lain. Bagaimana menurut Anda? Gegara taruhan Alphard, Anies anjlok turun level versus Gibran di Pilkada Jakarta, ditulis oleh Nina Nur dari Seward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Salah satu keuntungan politis menjadi gubernur ibu kota Jakarta adalah seringnya jadi bahan berita di media. Karena itu posisi gubernur DKI Jakarta sangat diincar bagi mereka yang ingin punya karir politik. Sejarah sudah membuktikan bahwa posisi gubernur DKI Jakarta telah menghantarkan seorang Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Keuntungan akan tetap jadi keuntungan jika berita-berita yang beredar isinya baik dan positif. Itu bisa dilihat dari pengalaman Presiden Jokowi ya. Sebaliknya, keuntungan itu bisa jadi kerugian jika berita yang beredar isinya jelek-jelek melulu. Ini yang terjadi pada Gubernur Anies. Anies ini mudah sekali jadi berita media, karena memang banyak kejadian di Jakarta yang sering terjadikan banjir, macet, dan polusi udara. Lalu soal minimnya fasilitas toilet dan septic tank yang dimiliki warga Jakarta. Bahkan ada berita yang mengagetkan soal ribuan balita kekurangan gizi. Ingat gak? Anies sempat menggembar-gemborkan rumah DP 0 rupiah ketika dia meresmikan pembangunannya. Tapi sesudah itu yang keluar justru berita negatif, bahwa jumlahnya tidak mencapai target, bahwa tidak laku, bahwa tidak tergapai oleh warga miskin dan sebagainya. Lalu ada lagi soal kelebihan bayar di mana-mana, soal anggaran fantastis seperti anggaran lem Aibon sebesar 82 miliar rupiah. Tapi nggak punya anggaran buat beli handuk, ember, dan gayung buat melengkapi rumah sakit COVID. Sampai bikin surat minta bantuan dana dari kantor kedubes di Jakarta. Ingat kan? Mencari berita buruk soal Anies itu sangat gampang. Saya melihat berbagai komentar di video-video saya terdahulu dari pendukung Anies yang menuduh bahwa apa yang saya sampaikan itu sebagai hoax. Hoax dari Hong Kong masih. Semua saya ambil dari berita media kok. Kalau gak terima dengan beritanya, silahkan tuntut medianya, seperti cnnindonesia.com, detik.com, kompas.com, poskota.co.id, suara.com, dan sebagainya. Gampang kan? Lanjut ya, fokus kita kali ini juga berdasarkan pada berita yang sedang beredar soal taruhan mobil Alphard oleh seorang pengamat politik terkait peluang Anies jadi capres. Beberapa hari lalu, Anies Baswedan seperti mendapatkan angin surgawi. Partai Nasdem memilih Anies sebagai bakal capres nomor 1 untuk 2024. Anies pun happy, sudah ada partai politik yang terhubung dengan ambisinya. Partai politik memang punya pesan sangat penting dalam pencapresan. Sebagai kendaraan politik yang bisa mengusung Anies, apakah berarti hanya tinggal selangkah lagi? Maka Anies akan berhasil mewujudkan ambisinya?
Tidak semudah itu, Mas Bambang. Dalam berita terbaru, bahkan Nasdem sendiri mengakui bahwa mereka tidak menjamin kalau Anies otomatis akan mendapatkan tiket capres, karena Nasdem masih mencari-cari teman koalisi. Hingga saat ini, Nasdem belum menentukan akan berkoalisi dengan partai mana. Sekali lagi ya, tanpa berkoalisi, Nasdem tidak akan bisa mengusung capres. Kalaupun nanti dapat teman koalisi dan memenuhi ambang batas presidensial 20%, masih akan ada tarik-menarik soal siapa yang bakal jadi capres atau cawapres, tergantung dengan siapa koalisinya. Misal saja Nasdem bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Tidak mungkin Anies dijadikan capres, karena akan bentrok dengan Ketum Golkar, Erlangga Hartarto. Paling ya jadi cawapres, itu pun kalau Anies punya modal yang kuat. Posisi cawapres ini pastinya juga diinginkan oleh kader PAN. Lalu bagaimana kalau nanti KIB malah bergabung dengan PDIP? Ya sudah, Anies tidak akan mendapat tempat di sana. Bagaimana dengan Gerindra? Kalau Nasdem bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB, Anies juga sulit untuk mendapatkan tempat di sini. Sudah ada deklarasi Prabowo dan Caimin. Sementara Demokrat dan PKS yang dekat dengan Anies belum menentukan akan bergabung kemana. Seandainya Nasdem bergabung dengan Demokrat dan PKS, Anies masih ada kemungkinan akan jadi cawapres. Capresnya ya AHY dong. Masa ketum partai mau ngalah? Kira-kira begitu. Jadi wajar saja kemudian ada seorang konsultan dan pengamat politik, Hasan Nasbi yang juga pendiri lembaga Cyrus Network, berani taruhan mobil terkait peluang Anies jadi capres 2024. Mobilnya jenis Alphard loh, mobil mewah. Kenapa Hasan Nasbi ini berani taruhan Alphard? Ada sejumlah alasan yang dia kemukakan. Salah satunya kurang lebih seperti yang sudah saya paparkan tadi. Soal koalisi partai yang masing-masing sudah punya capres sendiri, selain Anies. Menurut Hasan, ada satu jalan jika Anies kekeh mau jadi capres, yakni jika Anies bergerak sendiri merangkum partai-partai itu. Tetapi menurut Hasan, Anies tidak punya kemampuan macam itu. Hasan juga menyebut soal tidak terlihat adanya dukungan dari Presiden Jokowi terhadap Anies Nyapres. Ya iyalah, Presiden Jokowi sudah tahu kali tingkah polanya Anies serta ketidakmampuan Anies bekerja. Kemudian Hasan juga mengingatkan soal politik identitas yang bakal jadi hambatan buat Anies di 2024. Politik identitas memang jadi andalan Anies di Pilkada DKI. Hingga saat ini, Anies masih belum lepas dari politik identitas, seperti menggelar sholat Id dan menggelar sepak bola bersama para ulama di Stadion JIS. Sementara kesuksesan Presiden Jokowi memimpin dan jadi presiden selama 2 periode tanpa memainkan politik identitas akan menohok Anies jika tetap saja memakai politik identitas. Terus, kalau nggak main politik identitas, Anies mau pakai strategi apa lagi kan? Yang terakhir, Hasan Nasbi mengingatkan soal berakhirnya masa jabatan Anies pada bulan Oktober nanti, menghubungkannya dengan karakter masyarakat Indonesia. Jika orang masih punya jabatan, semua orang datang menemuinya. Namun ketika jabatan itu berakhir, nyari teman ngopi pun susah katanya. Nah, ini benar banget kan? Kenyataan yang kerap terjadi ya. Dengan segala faktor itu, Hasan Nasbi pun berani bertaruh mobil Alphard. Lewat akun media sosialnya, Hasan menyatakan sudah ada pendukung Anies yang selama dengannya. Pertanda menerima taruhan ini dengan mobil Alphard baru. Mantap dong, jadi juga nih taruhannya. Kebayang kalau Anies jadi ya, harga dirinya langsung ngedrop. Yang bikin taruhan kan seorang konsultan politik, bukan orang awam. Gak main-main juga, analisanya pun masuk akal. Sepertinya banyak pula pihak yang sependapat dengannya. Tidak mengada-ngada kok, peluang Anies jadi capres memang menipis. Bahkan kalau mau jadi cawapres, Anies harus mampu mempersiapkan logistik yang besar. Kurang lebih seperti Sandiaga Uno dulu. Untuk biaya kampanye, Sandiaga mengakui sudah menghabiskan dana hingga 1,4 triliun rupiah. Kecuali ada yang mau membantu Anies dari segi logistik. Itu pun tampaknya sangat kecil ya kemungkinannya. Ketika akhirnya Anies tidak bisa jadi capres dan menyebabkan Hasan Nasbi menang satu mobil Alphard baru, misalnya hanya bisa diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS jadi capresnya saja. Apakah Anies mau? Kayak turun level gitu ya? Sekalian aja maju di Pilkada DKI lagi daripada malu hanya di level cawapres kan ya? Menjelang akhir tahun 2021 silam, ada pengamat politik yang juga menyarankan agar Anies kembali saja maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Karena setelah habis masa jabatannya, akan sulit bagi Anies untuk menjaga stamina dan elektabilitasnya untuk bisa meraih dukungan partai.
kembali ke Jakarta disebut merupakan pilihan rasional atau yang masuk akal buat Anies. Anies sendiri pernah mengakui bahwa dia berencana untuk berkampanye pada tahun 2022. Seandainya Pilkada Jakarta digelar pada tahun 2022 juga, ya sama saja kan, Pilkada DKI Jakarta berikutnya digelar pada 2024. Ya sudah, silahkan Anies maju lagi. Maka kemungkinannya lawan Anies nanti adalah Gibran. Soal Gibran maju Pilgub ini kan sudah mulai terdengar gaungnya. Sudah ada 2 ketua umum partai besar yang menyarankan Gibran maju Pilgub di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah. Gibran juga sudah menorehkan banyak prestasi. Sepak terjangnya bahkan sudah sampai ke tingkat internasional. Mas Wali ini sudah berhasil membawa UMKM ke Paris. Gibran juga mampu mengatasi berbagai serangan politis dengan elegan, kocak, dan cerdas. Udah pas kan? Oleh sebab itu Anies ya siap-siap saja untuk bertarung dengan Gibran. Ini bukan lawan ecek-ecek loh. Anies juga bakal sulit memainkan politik identitas ke Gibran. Mungkin pilihan Anies nanti jadi cawapresnya AHY atau maju di Jakarta melawan Gibran. Keduanya sama saja sih, bakal menurunkan level Anies. Punya ambisi tinggi itu boleh-boleh saja, tentu dengan melihat kemampuan diri. Apalagi jika ambisinya adalah menjadi pemimpin rakyat. Maka di dalam dirinya harus ada niat untuk bekerja dan mengabdi pada rakyat. Menjadi pelayan rakyat, maka semua kegiatannya pun harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat rakyat. Sehingga di sisi lain, rakyat yang merasakan manfaat itu akan berterima kasih dan tidak akan melupakan jasa sang pemimpin. Kalau sudah memenuhi syarat itu, ya silakan untuk lanjutnya Pres. Kita lihat saja deh perkembangan selanjutnya, selalu dari Kura-Kura.